Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah tanda-tanda derajat dinaikkan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan ya. Video tayangannya bagus banget tentang 2 tahun rumahnya diludahi tetangga. Diduga masalah tanah. Oh sampai segitunya ya ini di tayangannya nih. Ini ya ini ujian nih Masya Allah luar biasa. Ada ujian 2 tahun lewat tetangganya, ada yang lewat anaknya, ada yang dapat juga tetangganya. Baik banget ini Masya Allah macam-macam ya. Nah tapi kalau seandainya kita dapat tetangga nih yang selalu menjelek-jelekan, terus selalu syirik dengan apa yang kita punya. Apakah ini salah satu tanda-tanda bahwa Allah ini menaikkan derajat kita lewat tetangga? Bagaimana Bi penjelasannya? Fadhol Bi, silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat indah dengan program Amin. Islam itu indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Amin. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Amin, Amin ya ya Allah. Rabbal Alamin. Subhanallah, saat keadaan dengan tetangga yang ada, lalu dengan melakukan seperti itu, apakah yang harus dilakukan oleh kita dan apakah mengangkat derajat seperti ini? Sebelum saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Rasul SAW punya tetangga yang tadinya baik sekali, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Iya. Namun apa yang terjadi kepada tetangga ini, lalu punten tetangga ini dihasut oleh teman-temannya seperti Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah. Padahal Uqbah bin Abi Mu'ayt ini gak pernah punya masalah dengan Rasulullah, bahkan sangat menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah, bahkan sering mengundang Rasulullah makan. Tapi apa yang terjadi? Karena punten kebencian yang ada ditanamkan oleh temannya, pernah memegang, mencekik Rasulullah dan pernah meludahi Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Lalu apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt ini? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Kalimatnya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini gambarnya. Atau kalimatnya maafkan. Iya, maafkan. Karena apa? Karena kalaulah ada satu keburukan yang dilakukan kepada tetangga, dosanya 10 kali lipat daripada kepada yang lain. Simak kalimat ini baik-baik. Rasulullah pernah bertanya dengan mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana hukumnya mencuri? Sahabat itu menjawab, hukumnya mencuri ya Rasulullah itu haram. Haram. Lalu kata Rasulullah mengatakan, mencuri di luar tetangga 10 kali lebih berat daripada mencuri di rumah tetangga. Jadi kalau mencuri rumah tetangga itu 10 kali lipat daripada mencuri di luar tetangga. Makanya punten, Ibu punten kalau mencuri bagusnya di mana? Jangan, Jangan sekali Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan di tetangga, jangan. Tapi yang jelas mengatakan kalau menyakiti tetangga berarti 10 kali lipat daripada dosanya. Tapi kalau sebaliknya dia berbuat baik kepada tetangga 10 kali lipat kebaikan yang akan didapatkannya. Memaafkan tetangga maka 10 kali memaafkan daripada di luar tetangga. Ini pahala yang luar biasa ketika dalam tetangga ini. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW ketika terjadi hal seperti khudhil afwa, tidak ada yang paling indah saat memaafkan, tinggi derajatnya kecuali saat memaafkan kepada tetangga. Andai kata melakukan seperti ini, apa dilakukan? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini kalimat yang indah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Apa yang harus dilakukan lagi? Yang kedua sebagai gambaran syukur. Alhamdulillah berarti saya punya pelajaran. Saya tidak boleh seperti itu karena tidak enak dibegitukan, tidak enak dibeginikan. Berarti tolong jaga perasaan ini pelajaran agar kita tidak seperti mereka. Tidak seperti yang menyakiti tetangganya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang sahabat, ya Rasulullah tetanggaku menyakiti saya, tetanggaku menyakiti saya, tetanggaku menyakiti saya. Jawaban Rasul sampai ke 1, kedua, ketiga, sabar, sabar, sabar. Akhirnya apa yang terjadi? Masih nyakitin saya. Ya sudah besok kamu keluarkan barang-barang kamu yang ada di rumah, simpan di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Semua orang yang datang dengan mengatakan, apa kamu keluarkan barang-barang ini? Jawabannya, saya disakiti tetangga saya, kayaknya saya mengeluarkan barang ini. Subhanallah. Semua orang mengatakan kata-katanya, ini tetangga kamu dilaknat, tetangga kamu dilaknat karena tidak baik.
Lalu akhirnya tetangga itu datang mengatakan, "Hai Fulan, masukkan barang-barang ke dalam. Kenapa? Aku gak bakal nyakitin kamu lagi." Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, yang mengeluarkan, menyuruh barang saya keluar itu Rasulullah. Maka Rasulullah juga yang bisa menyuruh saya memasukkan barang ke dalam. Lalu dia minta maaf. "Ya Rasulullah, tetangga saya ini sekarang sedang mengeluarkan barang-barangnya. Tolong izin ya Rasulullah untuk dikeluar, untuk dimasukkan lagi." Apa jawabannya? Jawabannya indah kata Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang lewat selalu menunjuk saya dan mengatakan dilaknat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Sebelum teman-temanmu, keluargamu ataupun tetanggamu melaknatmu, Allah sudah melaknat duluan. Kenapa? Nauzubillah. Karena dia telah menyakiti tetangganya. Jadi kalau digambarkan mengatakan maafkan, dan pastinya ini menjadikan derajat yang tinggi bagi orang yang sabar dalam menghadapi tetangga. Masya Allah, terima Allah kasih ibarik fiik. banyak Abi. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat Abi. Masya Allah. Nah, buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio untuk tanya-tanya mewakili jamaah yang di rumah. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo, boleh kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya Ibu. Ayo, mana? Oh, dari sebelah sini dulu. Boleh. Izin Ibu. Iya. Silakan Ibu. Ngadep sini Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Siti Sofia dari Majelis Taklim Masjid Besar Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Silakan Ibu Evi. Tanya dong Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana. Baik. Baik, iya. Silakan Ibu Evi pertanyaannya. Misalnya gini, kita punya teman yang selalu mengajak kita bermaksiat. Kita tuh udah berusaha menghindar gitu ya. Tapi tetap aja maksa Pak Ustadz. Nah, gimana tuh? Apa kita harus memutuskan silaturahmi saja? Gitu. Itu aja Ibu Evi Iya. pertanyaannya. Iya. Udah? Udah. Iya, oke, terima kasih Ibu Evi. Tepuk tangan buat Ibu Evi. Itu nama temennya siapa sih? Namanya Padli. Enak aja. Silakan aja Ustadz Maulana. Izin Abi dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah dimanapun berada, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang tersebut yang mengikutinya tanpa mengurangi. Dengarkan, tanpa mengurangi. Tanpa mengurangi pahalanya orang yang diajak itu. Jadi bagusnya kalau pergi syuting ajak teman. Kalau pergi pengajian ajak teman. Kalau pergi berbuat baik ajak teman supaya kita dapat pahala. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang yang mengajak kepada keburukan, maka dia pun dapat dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka untuk mengangkat derajat, ini kan ujian sebenarnya. Kalau tadi Abi Maki, Abi Maki tadi sudah membahas tentang ada orang diuji dengan tetangganya, saya diuji dengan temannya. Yakni Fadli. Kok saya kena. Ini contoh. Apa sih ini contoh? Ya, tapi nyebut merek itu. Oh ya gitu ya. Jadi mengajak kepada kebaikan, dia akan dapat bagusnya. Inilah pahala berdakwah. Sekali lagi, pahala berdakwah. Tidak mesti ustadz yang berdakwah. Ibu-ibu bisa berdakwah dengan pakaian syar'inya ibu-ibu. Sehingga semua ikut, ih bagus banget bajunya. Iya, sehingga banyak yang ikut. Berapa orang ikut dapat pahala. Sama kalau nyumbang masjid, jangan nyumbang sendiri. Ajak orang, yuk kita patungan, bantuin. Kelihatannya masjid itu butuh 60 sak semen. Yuk kita patungan yuk, masing-masing 1 sak semen. Jadi 60 selesai. Maka itu siapa yang mempelopori, siapa yang memulai, segitu juga pahalanya. Alhamdulillah. Namun sebaliknya kalau ada dosa, juga seperti itu. Begitu juga, maaf ya. Tahu Kabil? Tahu Kabil? Tahu. Tahu Kabil? Tahu. Kenal? Berarti ibu orang zaman dulu. Karena Kabil itu anak Nabi ada yang awal-awal. Nah, berapa orang yang ikut membunuh, maaf ya, siapa dia dapat andil juga. Makanya ada 3 manusia yang tidak ada dosa kecil padanya. Siapa itu? Orang tua. Karena ada anak yang mengikut. Siapa lagi? Ustadz atau guru. Itu makanya hati-hati seorang ustadz, seorang guru. Karena dia jadi ibaratnya barometer. Jadi patokan.
Usaha saja bisa begitu. Masa kita, makanya dia dipatokan. Hati-hati seorang, makanya tidak ada dosa kecil kepada guru, kepada orang tua. Dan satu lagi, kepada orang yang menjadi pemimpin. Jadi Pak RT itu pahalanya 1 RT. Wow. Karena ada namanya kebijakan. 1, 2, 3. Kebijakan. Ada namanya instruksi. Ada apa? Bukan instruksi ya? Instruksi ya. Instruksi ya, instruksi. Kebijakannya. Atas apa yang dilakukannya itu dapat pahala. Berapa? Makanya tanda tangannya. Berkat tanda tangannya atas apa yang dapat pahala. Makanya orang dapat hidayah disebabkan nih adanya teman. Pertanyaannya ibu. Bagaimana kalau aku putuskan aja? Kuputuskan saja. Seandainya Bunda Lulung pasti nyanyi lagi nih. Kuputuskan saja tali saat silaturahmi. Jangan putuskan. Enggak tahu lagunya saya. Jangan putuskan. Justru disitulah kesempatan kita untuk berdakwah. Untuk ngingatin. Kata Nabi, bantulah orang yang jahat padamu. Lah, gimana caranya? Bantulah orang yang jahat padamu dengan menghalangi dia melakukan keburukan. Masya Allah. Jadi begitu Ibu Evi ya. Terima kasih Ustaz Maulana. Malah dimusuhin, malah putus. Jangan. Makin berlarut-larut. Ya, larut-larut. Jadi itu kesempatan kita untuk menjadikan ladang Iya, pahala buat kita. Masalahnya masih ada kejepit ini, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Oh iya, makasih. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana ini, Masya Allah. Ya sekarang kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang lain. Yang modalnya lagi boleh angkat tangannya, yo. Mana lagi? Ada lagi? Oh ini. Wah, Ibu boleh. Yang gelangnya bagus. Enggak apa-apa Ibu. Bajunya Ayo, Bu. juga bagus. Bajunya juga bagus ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hajah Yos dari Majelis Taklim Masjid Besar Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk Tanya tangan dong Bu. Ustadz. Ya silakan Ibu Saya Yos. mau nanya sama Pak Ustadz Sam. Oh Ustadz Syam boleh. Saya ya. Bu Haji. Begini, saudara saya itu sangat rajin dan bersemangat membaca Al-Quran dan berzikir. Namun sementara saudara yang lain atau keluarga yang lain kurang bersemangat, tidak seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saya saja yang dapat dinaikkan derajatnya atau juga bisa menaikkan derajat untuk saudara yang lain Saudara atau yang keluarga lain. yang lain? Yang lain kan gak baca Quran kan? Ya. Minta dinaikin juga Apa bisa derajatnya. ikut juga Oh. ke bawah. Oh ke bawah. Oh, ya Allah itu aja Ibu aja. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Katanya yang penting Waalaikumsalam yang penting warahmatullahi ada satu orang Udah katanya. satu mewakili ya. Ya Allah makasih banyak emang itu fardu kifayah. Ya silakan Ustaz Syam dijawab. Baik, selanjutnya tabe guru-guruku. Al-Quran surah Fatir ayat 29 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, baik berinfak secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi
agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha berterima kasih, Maha bersyukur terhadap apa yang dilakukan hamba-hambanya. Kita pernah mendengar nama Allah di akhir ayat 30 tadi dengan asma Allah Asy-Syakur. Allah yang maha bersyukur. Loh kok Allah bersyukur ya? Mestinya kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Loh kok ini ada Allah bersyukur kepada hambanya? Apa yang dimaksud dengan Allah bersyukur kepada hambanya? Allah itu sangat menghargai amal-amal daripada hamba-hambanya. Sedikit amal karena Allah maha bersyukur bisa saja tidak sebanding pahala dengan amal yang kita lakukan. Sedikit amal yang kita lakukan tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala itu juga tergantung daripada amal perbuatan manusia. Kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau ada satu orang yang rajin beramal, saudara yang lain tidak rajin beramal, apakah yang lain juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja sesuai dengan amalannya masing-masing. Yang rajin dikasih banyak sama Allah, yang tidak terlalu rajin yang dikasih sesuai dengan kapasitasnya. Walaupun memang kita mendapatkan rahmat Allah, kita masuk ke surganya Allah bukan tergantung amalan kita, tapi tergantung amalan mana yang diterima. Karena belum tentu amal banyak diterima. Makanya Nabi Ibrahim selesai merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim pertama berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah tolong terima ini. Engkau perintahkan aku merenovasi Ka'bah sudah ya Allah. Tolong terima amalanku ini. Jadi yang kita harapkan itu bukan banyak amal tapi amal yang diterima. Dan juga ternyata ketika ada seorang saudara yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya dia juga mengajak saudara-saudaranya. Jangan sampai kita berdakwah keluar rumah tapi kita lupa mendakwahi saudara-saudara sendiri, keluarga terdekat kita. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam hak dan juga dalam kesabaran. Artinya apa? Jangan mau beramal sendirian. Bukankah berjamaah itu jauh lebih banyak, lebih tinggi derajatnya dibandingkan sendirian. Tinggi derajatnya bagi orang yang beramal, tapi lebih tinggi lagi derajatnya bagi orang yang beramal sekaligus mengajak saudaranya untuk beramal. Allah. Jadi kalau yang baca Quran tadi Bu Ajayos ya, dia dapat pahala baca Quran. Betul. Kalau yang nggak baca Quran baca komik, dia dapat cerita dari komiknya aja paling nggak. Makasih banyak Ustaz ya. Tepuk tangan Pak Ustaz ya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang satu lagi kita kasih kesempatan jamaah yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ya Ibu. Mana lagi? Oh yang ini sekarang di depan. Boleh Ibu izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Hajah Tintin Lesmanawati, Ketua Majelis Taklim Masjid Besar Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Masya Allah tepuk tangan dong. Ketua Majelis Taklim suaranya agak beda pasti Ustadz ya. Agak berwibawa. Berwibawa. Silakan Bu Ajah. Pertanyaan ini khusus untuk Ustadz Abi Maki. Oh Masya Allah boleh. Begini Ustadz, dalam suatu pernikahan sedang dalam proses perceraian. Perceraian. Ya, perceraian. Seandainya dalam proses ini apakah betul-betul ujian untuk mereka atau seandainya terjadi perceraian, apakah itu merupakan turunnya derajat mereka? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abi, jadi kalau seandainya ini orang lagi proses perceraian nih. Ini akan ujian nih buat naikin derajat. Tapi udah cerai. Ya kan akhirnya sampai cerai. Berarti dia mundur dong, berarti kemunduran. Mau izin bagaimana penjelasannya Abi Fadl Bi? Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Iya. Subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa ketika mendengar kata-kata cerai. Apalagi dalam masalah keluarga. Semoga Allah jauhkan daripada kata-kata cerai ini untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya kita lihat ujian di dalam masalah ini, apakah ini pengangkat derajat ataupun penurunan derajat? Oh lihat,
tergantung ketika perceraiannya ini demi apa. Karena tidak semuanya perceraian itu akan menurunkan derajat. Tapi bisa jadi perceraian ini terjadi justru untuk mengangkatkan derajat. Walaupun cerai itu terjadi. Karena kita lihat hukum dari cerai juga bisa haram, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh. Itu yang ada, bisa sunnah, keadaan yang ada. Lihat bagaimana para ulama untuk melihat seperti bahkan bisa jadi mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Contoh saja, misalnya Zainab binti Jahas. Lalu apa? Cerai bersama yang namanya Zaid bin Harithah. Tapi setelah itu apa? Zainab binti Jahas menjadi istri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini bukan berarti untuk menjatuhkan, tapi ada demi meninggikan derajat. Walaupun itu yang mubah. Ada satu hal yang luar biasa, pegang baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada suami istri, ini kejadian nyata. Sudah menikah, saling mencintai, saling menyayangi. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi qadarullah, ternyata tidak punya keturunan. Dicek sama dokter yang masalah adalah suaminya. Lalu istrinya mengatakan, suamiku aku sangat mencintaimu, tapi aku ingin punya keturunan. Lalu bagaimana? Mau nggak kalau seandainya saya mengajukan gugatan cerai karena saya ingin punya keturunan? Suaminya dengan ikhlas mengatakan, boleh karena salah satu tujuan pernikahan itu punya keturunan. Cerai baik-baik padahal saling mencintai, nggak ada masalah. Istrinya akhirnya menikah lagi dan punya anak sampai 3. Lalu suaminya ini menikah lagi. Punten, menikah dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang sudah punya anak 2. Subhanallah, dia baik-baik saja. Tapi setelah 4 tahun, 5 tahun, qadarullah. Suami daripada wanita yang tadi menikah ini wafat. Lalu istri daripada suami ini pun wafat. Dan Allah pertemukan kembali jadi punya anak 5. Subhanallah. Ini gambaran luar biasa. Apakah hal ini yang mubah ini punten menjadi sesuatu hal yang jelek? Tidak, malah mengangkat derajat yang ada. Sekali lagi, ketika ada masalah ini, perceraian bukan berarti menjatuhkan derajat. Sesungguhnya lihat apa penyebabnya. Tapi ada juga perceraian menjadi laknat. Kenapa? Karena memang ini adalah tidak diinginkan perceraian. Maka ada kata-kata cerai yang haram. Kenapa? Dalam keadaan haid misalnya menceraikan, atau dalam keadaan sudah bersih digauli dulu lalu setelah itu diceraikan, itu perceraian haram dan dosa. Iya. Tapi kalau seandainya mengatakan makruh, nggak ada urusan apa-apa, tiba-tiba diceraikan, ini adalah makruh. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, Islam ini sangat mengangkat derajat antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dalam sebuah rumah tangga tapi tidak bisa merasakan kenikmatan rumah tangga, tidak bisa merasakan nikmatnya suami, tidak bisa merasakan nikmatnya istri. Maka tolong cross check kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga apabila hal ini terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pertahankan rumah tangga dalam badai apapun. Ini adalah sebagai ujian yang ada. Karena melalui mimbar Islam itu indah ini. Kami sampaikan tidak ada orang yang berpengalaman di dalam rumah tangga dan terus akan berjalan dan belajar dalam rumah tangga. Terima kasih banyak Abi penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Abi Maki. Ibu aja makasih banyak. Tadi pertanyaannya bagus banget. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah lagi. Ayo yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh dari sebelah sini. Oh dari sebelah sini. Ya boleh Ibu izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustin dari Majelis Taklim Masjid Besar Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dong. Iya. Tanya dong Pak Ustadz Maulana. Iya. Baiklah aku jawab. Tapi lupa, maaf ya, diambil dulu catatannya. Ibu, lupa tanyanya. Asli lupa, Ada ya Allah. catatannya. Ada. Catatannya di mana? Di Sumedang? Apa di sini? Di sini. Oh di sini. Sebentar ya. Ya udah Bu diambil ambil dulu deh. Hah? Kita tungguin ya Bu ya. Iya, iya. Ya, Bu. Kalau kita nungguin Ibu, ini bengong kita nih. Ya udah kalau gitu kita iklan aja ya. Saya juga bengong untuk jawabnya. Oh iya iya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Iya. Mau tahu nggak? Mau. Kita tunggu catatannya Ibu setelah yang satu ini. Iya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bu, mana catatannya?